Halo Scorpio, apa kabar? Semoga kalian semua sehat dan bahagia ya. Ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang tabur tuai ya. Karena beberapa ahli mengatakan bahwa tahun 2025 adalah tahun karma, tahun pembalasan, tahun penuaian, tahun panenan gitu ya. Kita mau coba cek and recheck ya energi teman-teman Scorpio dari hal-hal tersebut ya teman-teman, apa yang akan kalian panen, apa yang sudah kalian tabur, kita mau lihat di sini. Semoga ini bermanfaat dan kalian ambil hal baiknya, ambil hal-hal yang positifnya gitu ya. Dan ini adalah general reading, ini hanya prediksi, ini hanya fun reading, jadi tidak bisa cocok, tidak bisa resonate buat semuanya. Bijak-bijak menyikapinya ya teman-teman. Nggak usah dibawa baper, nggak usah jadi apa namanya, dimasukin hati dalam-dalam gitu ya, sehingga kalian akhirnya memberi komen yang nggak enak seperti itu ya. Lebih baik kalian bercerita, curhat di kolom komentar dengan kata-kata yang baik, maka kata-kata yang baik, segala hal yang baik akan kembali kepada kita semuanya yang baik-baik ya. Kalimat-kalimat negatif juga akan kembali kepada diri kalian sendiri, dan itu akan terus siklusnya berulang terus, oke? Ini juga buat cross watcher, kalian juga bijak-bijak menyikapinya ya. Buat cross watcher-nya Scorpio, ini kartunya aku sudah shuffle khusus untuk Scorpio. Kita mau lihat yang pertama Scorpio, energi kalian di saat ini, situasi, kondisi kalian saat ini itu seperti apa. Di sini kamu ada balance, kemudian ada security, lalu ada harmoni, kemudian ada contemplation, kemudian ada thankfulness. Oke, Scorpio, kalau aku lihat saat ini energi kamu bagus ya, kamu lagi selaras gitu, kamu kayak lagi balance antara eh, hal-hal yang kamu lakukan, kegiatan-kegiatan kamu secara duniawi dengan apa yang kamu lakukan secara rohani gitu ya. Keselarasan, keharmonisan itu sepertinya memang sedang selaras, sedang terjadi dalam kehidupan kalian ya. Kalian lagi dalam pendewasaan emosional kalau aku lihat di sini, dan spiritual kalian juga sepertinya meningkat gitu ya. Jadi kalian mulai menyeimbangkan hidup kalian, menciptakan stabilitas batin kalian ya. Kemudian di sini dengan adanya security, kamu juga merasa kayak saat ini kehidupan kalian terasa nyaman ya. Dari berbagai aspek kehidupan kamu dalam kondisi yang baik-baik saja gitu ya. Kamu jauh dari drama gitu. Kemudian di sini aku melihatnya juga keuangan, pekerjaan kamu semuanya berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian di sini security dan harmoni itu hampir sama ya, dengan balance ini juga sama ya, keselarasan, stabilitas batin. Terus kemudian di sini kamu juga belajar untuk merenung, bersyukur atas segala hal yang telah terjadi dalam hidup kalian. Perjalanan hidup kamu yang kalian jalani itu menjadi pembelajaran, menjadi pendewasaan gitu ya. Karena dengan adanya kontemplasi, karena kalian juga merenungkan hal-hal tersebut ya. Bisa jadi beberapa dari kalian juga mulai memperbaiki hubungan dengan diri sendiri maupun dengan orang-orang di sekitar kalian ya, pasangan, keluarga, orang-orang terdekat kalian, orang-orang yang bekerja sama dengan kalian gitu ya. Kemudian thankfulness di sini juga aku melihatnya kalian sangat bersyukur atas apa yang kalian terima dalam kehidupan ini, atas apa yang sudah kalian dapatkan apapun itu ya, dalam bentuk yang apa ya, aspek yang nggak enak gitu ya, dalam hal momen nggak enak pun kamu mensyukuri itu ya, karena ketika kita mendapatkan suatu kejadian yang kurang enak, itu berarti semesta lagi memberikan kita suatu pelajaran, atau misalnya sesuatu yang nggak enak tersebut adalah untuk menyelamatkan diri kita sebenarnya. Setelahnya baru kita tahu, oh kenapa ya misalnya nih, kenapa ya aku di-PHK dari tempat itu gitu. Oh ternyata tempat itu akhirnya menjadi masalah misalnya ya, eee, korupsi besar kah misalnya, atau ternyata pabrik itu
nggak lama bangkrut, ataukah misalnya pabrik itu terkena bencana, misalnya kayak begitu ya. Jadi kita baru tahu setelah kejadian gitu. Jadi kamu bersyukur atas segala hal yang terjadi dalam hidup kamu, ya. Jadi kehidupan kamu nih, kamu merasa aman dan kamu nggak, eee, apa ya, nggak gampang ke-trigger, nggak gampang juga kayak langsung sensitif gitu ya, kalau ada orang berpendapat tentang diri kalian gitu. Terus kemudian kalian juga introspeksi, meditasi, healing, melepaskan hal-hal yang, sudah lalu, hal-hal sudah lewat seperti itu. Ini bagus banget, energinya Scorpio saat ini ya. Oke, kita mau lihat sekarang apa yang sudah kamu tabur, apa yang sudah kamu tanam. Di sini ada Ace of Cups, kemudian Five of Cups, lalu ada Three of Swords, Seven of Swords, kemudian ada The Fool. Apa yang sudah kamu tanam Scorpio, di sini aku melihatnya sih, eee, perjalanan kamu sebelumnya penuh dengan kebaikan ya, kalau aku lihat kebaikan, ketulusan hati, keikhlasan hati gitu. Kamu melakukan segala sesuatunya itu dengan baik gitu. Eee, Mungkin ada luka-luka emosional di sini, tetapi kamu seperti bisa menyelesaikan, bisa mengatasi dengan baik, dan kamu seringkali juga aku melihatnya membuat keputusan yang impulsif ya. Berbagai energi sudah kamu tanam di sini, energi cinta yang murni, ada penyesalan, ada patah hati, ada kebohongan ya, baik untuk diri kamu sendiri, kamu bohong pada diri kamu sendiri maupun orang lain ya. Kemudian di sini ada keberanian dari diri kamu untuk memulai hal baru gitu sih aku lihatnya ya. Oke, dengan adanya Ace of Cups sepertinya di sini kamu percaya penuh gitu ya kepada, eee kehidupan cinta kamu gitu. Kamu sepertinya memberikan cinta yang tulus, memulai hubungan, dengan hati terbuka. Ini nggak selalu melulu hubungan cinta gitu ya. Bisa jadi ini hubungan kerjasama. Jadi kamu memulai hubungan, apakah itu cinta, apakah itu kerjasama usaha dengan seseorang, kerjasama di kantor, itu dengan hati yang terbuka, dengan hati yang tulus ikhlas gitu ya. Jadi, kamu itu nggak ada pikiran macam-macam gitu ya, kamu percaya aja pada semua orang tuh kamu percaya positive thinking aja gitu ya. Jadi memulai berbagai hubungan itu dengan niat yang baik. Kemudian dengan adanya Five of Cup, ya kamu seringkali di sini apa yang kamu tanam penyesalan gitu ya, kamu menyesali hal-hal yang, mungkin hilang atau harapan-harapan kamu yang enggak terwujud. Terus kemudian kamu mungkin menyesali hubungan yang nggak berjalan baik, atau justru menyesali seseorang yang sudah bersama kamu kok ternyata tidak seperti ekspektasi kamu. Terus mungkin kamu juga menyesali kehilangan sesuatu karena kesalahan kamu gitu ya. Jadi banyak hal di sini, ada penyesalan yang kamu tanam di sini, merasa, beberapa dari kalian juga mungkin kehilangan gitu ya. Apakah itu kehilangan orang, ataupun mungkin kehilangan binatang peliharaan, atau kehilangan sesuatu yang cukup bermakna dalam hidup kalian. Tetapi sebenarnya bahwa, kehilangan itu apa ya, kamu terlalu larut dengan kesedihan itu ya, padahal kamu sebenarnya masih banyak hal yang bisa kamu syukuri dari kehilangan tersebut gitu ya. Kemudian di sini ada Three of Swords, ada luka hati, ada pengkhianatan ya. Mungkin kamu yang menyebabkan luka pada orang lain, mungkin kamu yang mengkhianati orang lain, tapi bisa juga ini juga terbalik ya. Mungkin kamu yang terkhianati, kamu yang terluka, tapi kemudian kamu membalas, sesuatu yang juga sama gitu ya. Ketika kamu mendapatkan kesakitan, kamu membalas kesakitan, akhirnya kamu jadi menanam kesakitan gitu ya. Ada hubungan cinta yang berakhir juga aku lihat di sini, mungkin karena ada ketidakterbukaan, ada ketidakjujuran, ya, ada pengkhianatan antar teman juga aku lihat di sini mungkin, ada yang, menusuk kamu dari belakang atau kamu yang menusuk seseorang dari belakang. Kemudian di sini Seven of Swords aku lihatnya ada energi, eee, manipulatif ya, ada energi tidak jujur, ada energi mencuri ya, apapun ini mencuri itu mungkin kalian
bisa jadi nggak literally mencuri barang, nggak gitu ya, tapi mungkin kamu mencuri, misalnya kamu mengambil data seseorang, nggak bilang-bilang, atau misalnya kamu, eee, mengambil sesuatu dari perusahaan, ilmu-ilmu yang kamu ambil nggak bilang-bilang untuk kepentingan kamu, seperti itu ya. Jadi di sini ada, eee, kamu menyembunyikan, apa ya, ada niat yang tidak baik yang kamu kerjakan lah intinya gitu, ada niat baik yang kamu lakukan di sini. Ya, menyembunyikan suatu kebenaran itu juga bisa ya. Misalnya kamu jadi berkata tidak jujur, misalnya teman kamu yang melakukan kecurangan padahal kamu lihat tapi kamu menutupi hal tersebut ketika ada sidang di kantor, ketika semuanya atau di sidang di sekolah misalnya kayak begitu ya, dan kamu, tidak mau terbuka di sana gitu ya. Kemudian di sini The Fool aku juga lihat eee dari sisi positifnya, di sini kamu berani mengambil risiko, berani memulai sesuatu dari nol lagi, meskipun kamu tidak tahu, hasilnya nanti gimana, seperti itu. Kamu juga orangnya aku lihatnya di sini adalah pantang mundur ya, pokoknya maju aja terus gitu ya. Bisa jadi beberapa dari kamu juga sedikit impulsif tadi ya, eee misalnya kamu tiba-tiba memutuskan pindah gitu, tanpa berpikir panjang, "Udah pindah aja dulu, gimana nanti?" Nah, misalnya kayak gitu. "Udah mulai bisnis aja dulu, gimana nanti?" Gitu ya. Atau ya mengejar passion lah ya, misalnya tanpa ada dukungan apapun, tanpa persiapan kayak begitu ya. Oke, itu yang kamu tanam. Kemudian kita mau lihat ya, Scorpio, apa yang kamu tuai di sini? Ada Eight of Wands, kemudian ada The Star, kemudian ada Five of Cups, lalu ada Queen of Wands, lalu ada Knight of Cups. Oke, eee, aku melihatnya di sini secara umum ya, Scorpio, kamu akan memanen hasil dari apa yang sudah kamu lakukan kemarin, itu dengan, eee, banyak harapan-harapan baik kalau aku lihat. Ada kemajuan yang signifikan, ada healing, tapi ada juga pelajaran pengulangan emosional itu, eee, bisa jadi sebenarnya itu bukan karma, tetapi bisa jadi itu adalah trauma gitu ya, yang pernah terjadi dalam hidup kamu. Misalnya kamu mendapatkan pengkhianatan. Nah, pengkhianatan itu tuh terus tertanam diri kamu, nggak pernah bisa kamu lepasin. Nah, itu menjadi trauma yang berulang. Kita merasakannya seperti, karma, tetapi sebenarnya kesakitan yang kamu rasakan itu adalah karena kamu tidak bisa melepaskannya atau kamu tidak mau melepaskannya, gitu ya. Kemudian di sini, aku melihatnya ada kekuatan baru yang akan muncul dalam diri teman-teman Scorpio ya, akan ada cinta baru juga ya, hubungan yang lebih baik, hubungan yang lebih sehat, seperti itu ya. Oke, coba kita lihat dari satu-satu. Eight of Wands, kalau aku lihat di sini kalian sepertinya akan dapat kabar baik, akan dapat, tawaran pekerjaan, akan mungkin, proposal kerja kalian di ACC, proposal kerja kalian mungkin ke luar negeri juga di ACC, mungkin beasiswa kalian di ACC, seperti itu ya. Ada berita baik yang akan kalian dapatkan di sini. Atau mungkin bisa juga ini akan datang pesan dari seseorang dari masa lalu ya. Mungkin teman masa kecil, mantan, atau siapapun itu yang datang dari masa lalu ya. Bisa jadi di sini juga ada perubahan dalam status hubungan kalian ya. Jadi mungkin kalian yang memang kemarin udah berantem terus-terusan bisa jadi, kalian akan berakhir hubungannya, atau mungkin bisa jadi yang kemarin baru PDKT kalian akan berkomitmen dengan seseorang, kalian yang kemarin pacaran karena ternyata kalian tiba-tiba dapat kabar kamu mau dilamar misalnya kayak begitu ya. Ada perubahan dalam, hubungan status cinta kalian di sini. Kemudian di sini dengan adanya The Star, di sini buat kalian, mungkin beberapa dari kalian yang sedang tidak sehat ya, ada harapan, ada, penyembuhan, ada, pencerahan.
dari alam semesta gitu ya, sepertinya sedang mendukung kesehatan kalian untuk, segera sembuh dari sakit, kalian gitu ya. Mungkin dengan berbagai usaha kalian, kalian mulai menanamkan, healing tadi ya, baik ada healing, ada mungkin meditasi dalam diri kalian ya, kalian bisa menyembuhkan, dari dalam diri kalian juga di samping obat-obatan yang kalian minum. Di samping itu beberapa dari kalian mungkin yang memulai usaha baru gitu ya. Sepertinya apa yang kalian rintis itu, mulai bertumbuh dengan baik gitu ya, semakin bersinar gitu kehidupan kalian. Kemudian di sini kamu merasa kayak bahagia ya ketika kalian, bisa melewati masa sulit kalian, terus kemudian kalian di sini jadi kayak semangat lagi gitu, "Wah, usaha aku berhasil nih," gitu. Jadi kayak terinspirasi kembali. Dalam kesehatan pun seperti itu, kayak misalnya tiba-tiba kalian merasa, "Wah, aku bisa nih, kayaknya udah mulai nggak lemes-lemes lagi nih," misalnya kayak begitu ya. Jadi ada kebahagiaan setelah kalian melewati, masa sulit gitu. Kemudian di sini dengan adanya Five of Cups ya, kalian di sini dapat Five of Cup, kalian menanam Five of Cup, dan di sini kalian menuai Five of Cups ya. Ini kayak jelas banget gitu ya. Pelajaran lama yang tadi aku bilang ya, yang aku bilang tadi trauma, yang tadi aku bilang bukan karma, itu sepertinya terulang kembali gitu ya. Jadi ada pelajaran lama yang, kamu belum bisa selesaikan, masih kembali lagi kepada pola lama. Ada kesulitan sedikit kamu menyesalinya, itu luar biasa. Padahal di balik hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menyulitkan itu, percayalah akan ada hal baik yang diberikan oleh semesta, seperti itu. Tetapi kamu seringkali di sini terlalu melo, terlalu sensitif gitu ya. Jadi kamu sepertinya belum selesai dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Misalnya kamu belum selesai memaafkan masa lalu, belum bisa menghilangkan bayang-bayang orang lalu yang menyakiti kamu, dan itu akan datang, dan itu datang lagi pada diri kalian. Kenapa? Karena kalian belum menuntaskannya, ya. Jadi Scorpio itu akan datang lagi untuk dituntaskan gitu. Jadi jangan sampai kamu ngulang, harus benar-benar kalian lepaskan. Ya, diterima aja dulu kesakitan itu, diterima ya, kemudian coba bernafas ketika kamu sesak, kesel, hal-hal tersebut, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas gitu ya. Berusaha untuk kalian tuntaskan ya. Mungkin di sini juga bisa jadi tiba-tiba kalian ketemu mantan yang baru saja belum lama nyakitin kamu gitu ya, terus kamu langsung dihantui oleh rasa, sakit hati kamu gitu ya, rasa kesal kamu jadi nangis lagi, kesel lagi. Kenapa ya? Karena kamu belum mengatasi, kamu belum menyelesaikan masa lalu tersebut gitu ya. Kemudian di sini dengan adanya Queen of Wands, apalagi yang kamu tuai, kamu di sini jadi lebih percaya diri kalau aku lihat. Dengan adanya Queen of Wands, beberapa Scorpio di sini semakin mandiri ya, semakin berdaya gitu aku melihatnya. Kalian semakin banyak yang melirik, semakin banyak yang melihat. Apakah itu karena perubahan diri kalian secara fisik, kalian menjadi lebih cantik lagi, lebih menarik lagi, lebih ganteng lagi? Apakah memang dalam hal pekerjaan kalian menjadi semakin baik gitu ya? Ketika kalian banyak melakukan hal baik ini ya, kalian ada bersyukur, tadi segala macam, itu memang aura kalian akan bercahaya, akan berbeda ketika kita menghadapi segala sesuatunya itu dengan bersungut-sungut, bangun pagi berangkat ke kantor udah mikir, mukanya cemberut, kesel, marah, itu akan berbeda jauh ketika kalian berangkat ke kantor itu dengan keceriaan, kebahagiaan, dengan hati yang gembira, dengan hati yang senang, seperti itu ya. Jadi aku melihatnya beberapa dari kalian di sini, kamu kamu lebih menarik gitu ya, kamu lebih menarik, lebih percaya diri, lebih berdaya, tadi lebih mandiri lagi. Terus kemudian di sini beberapa dari kalian sepertinya justru semakin bisa menjadi leader, bisa menjadi pemimpin, dan mungkin bisa dipercaya untuk menjadi pemimpin. Beberapa dari kalian mungkin akan mendapatkan promosi untuk menjadi leader, menjadi atasan seperti itu ya.
segala yang kalian tanam, hal-hal baik itu akan kalian tuai di sini gitu ya. Kamu menjadi inspirasi di lingkungan kerja kamu, di lingkungan rumah kamu, orang melihat kamu sebagai sosok yang kuat, sosok yang memikat, sosok yang cerdas gitu ya. Kemudian di sini dengan adanya Knight of Cup kalau aku lihat ya akan datang cinta baru atau seseorang yang membawa pesan secara emosional untuk diri kamu gitu ya. Mungkin kamu nggak nyangka sahabat kamu sendiri, teman kamu yang selama ini bareng-barengan nongkrong, tiba-tiba dia menyatakan perasaannya kepada kamu, misalnya kayak begitu ya. Jadi, datang cinta baru yang tidak kamu sangka-sangka di sini aku melihatnya. Seseorang ini ya cukup romantis gitu ya, eee, orang ini cukup dekat sih kalau aku lihat sama kamu gitu ya. Dan, kamu sendiri aku melihatnya juga, terbuka ya. Mungkin ini kamu menerima perasaan orang lain, tapi bisa juga kamu yang akan mengungkapkan perasaan itu kepada orang lain gitu ya. Jadi aku melihatnya ada, cinta baru yang akan datang untuk kalian yang single, kemudian beberapa dari kalian yang berpasangan, aku melihatnya mungkin, pasangan kalian akan menyatakan cintanya kembali atau dia akan menunjukkan, perasaannya kembali dengan misalnya mengajak kamu honeymoon lagi, atau mengajak kamu makan malam romantis, mengajak kamu traveling, kayak begitu. Ada perasaan cinta yang akan diungkapkan gitu ya, kepada pasangan gitu, atau pasangan yang akan mengungkapkan kepada kamu, karena kamu sudah menanam cinta, ya, memberikan cinta yang luar biasa, perhatian kepada pasangan kalian, gitu ya. Sekarang kita mau ke arah pesan ya, teman-teman. Ada pesan apa dari angel guide kalian? Di sini ada strength. Strength, kalau aku lihat dengan adanya strength ini, kalian lebih kuat, kalian itu sebenarnya mampu, kalian itu kuat, kalian itu mempunyai semangat, mempunyai optimisme yang tinggi, dari yang kamu kira gitu. Mungkin kamu kayak, "Aduh nggak deh, bisa nggak ya aku, bisa nggak ya aku ya?" Ternyata semesta tahu, bisa tahu bahwa kamu itu punya kekuatan jauh dari yang kamu kira. Dan kekuatan kamu itu, berbagai dari sumber ya, berasal dari berbagai sumber, dari pengalaman pahit kamu, cinta yang pernah terhianati, cinta yang pernah terluka, dari cinta dan kasih sayang yang begitu besar dari orang tua kalian di masa lalu, dari orang-orang yang mencintai kalian, luka yang sudah berhasil kalian sembuhkan, dan juga orang-orang yang, selalu ada untuk kamu, orang-orang yang selalu mendukung untuk kamu. Jadi di sini aku melihatnya kalian tumbuh menjadi pribadi yang sangat baik, pribadi yang sangat kuat ya, karena kamu pernah ditinggalkan, tapi juga karena kamu juga pernah mendapatkan cinta yang luar biasa, kamu juga pernah menghadapi kesulitan, tapi kamu juga pernah mendapatkan, eee pencapaian yang sangat baik seperti itu ya. Bisa jadi, ini mohon maaf ya, bukan aku ini, tetapi intinya gini, kayak kamu tuh jadi bijak karena pernah bodoh gitu, karena pernah kayak justru polos gitu, bukan bodoh ya, mungkin polos gitu. Bodoh bodoh dalam arti bukan bego ya, bukan, tapi bodoh itu kayak masa bodoh, terus yang kayak tadinya tuh nggak ngeh lah kehidupan ini harus gimana gitu. Tapi ketika pembelajaran-pembelajaran datang, kehidupan-kehidupan datang, itu kamu semakin belajar, kamu semakin tahu, "Oh harus gini ya, oh harus gini ya." Nah, itulah dari momen-momen itulah membuat kamu menjadi lebih bijak. Dengan kamu lebih bijak, maka kamu, semakin kuat dan ini harus kamu pertahankan gitu pesannya ya. Oke, kemudian kita mau lihat dari jiwa kamu ada desert passage, trust there's a divine plan. Jadi kamu harus percaya pada rencana ilahi ya, pada rencananya semesta ya. Percayalah bahwa ada rencana ilahi dalam hidup kalian. Bisa jadi mungkin kalian merasakan jalur hidup kalian sekarang itu, sepi atau mungkin, rasanya kok nggak jelas ya, rasanya kok sunyi ya. Nah itu, bukan berarti tanpa arah ya, kadang memang semesta membawa kamu itu kayak ke padang pasir gitu, kamu merasa sunyi, merasa sendiri, agar kamu bisa merasakan diri kamu sendiri ya dari dalam,
kesadaran dari dalam diri sendiri dan kamu bisa menemukan sumber kekuatan, apa sebenarnya yang ada di dalam batin kamu, apa yang ada di dalam diri kamu ya. Ketika kamu sendiri, ketika kamu merasa tidak ada siapa-siapa, disitulah muncul kekuatan kamu, gitu ya. Jadi nggak usah takut. Kadang-kadang itu memang diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh semesta, membawa kamu ke tempat itu adalah ibaratnya untuk, mendidik kamu, untuk melatih kamu untuk lebih kuat lagi, gitu ya. Ya bisa jadi, kamu kayak ini sedang kayak dibimbing lah intinya ya, ke jalan yang lebih, besar nantinya, ke jalan yang lebih bagus nantinya, yang lebih luas gitu. Jadi jangan cepat menyerah, walaupun kamu misalnya belum melihat hasilnya, baru berusaha sebentar tapi kayak udah kesal kesal kesal. Udah ikutin aja dulu prosesnya, karena proses itulah pembelajaran yang membuat kamu berhasil ke depannya nanti, gitu. Kemudian di sini untuk pesan cintanya ada confidence. Kalau aku lihat confidence ini kan kenyamanan ya, saat kamu, bersinar, saat kamu bercahaya, kamu menginspirasi orang lain untuk ikut bersinar juga. Ini relate sama apa yang kamu tuai ya, kamu bersinar, kamu menginspirasi orang lain, kamu tampak menarik di mata orang lain gitu. Jadi jangan remehkan daya tarikmu, intinya gitu. Jangan remehkan daya tarikmu karena kamu itu menarik buat orang lain, menarik buat seseorang yang mungkin, suatu saat akan menjadi pasangan kamu, menarik untuk orang-orang di sekitar kamu ya. Ketika kamu menjadi versi terbaik diri kamu akan menarik orang-orang, akan menarik hubungan yang, sejajar, hubungan yang sehat ya. Rasa percaya diri kamu itu, menjadi magnet cinta gitu, Scorpio. Jadi kamu harus merasa nyaman dulu dengan diri kamu. Kemudian ketika kamu juga, apa ya, nggak perlu berubah gitu ya, nggak perlu merubah diri kamu untuk menjadi seperti siapa ya, perbaiki saja penampilan kamu ya, yang tadinya cemberut jadi murah senyum, yang tadinya kurang berdoa jadi banyak berdoa, yang tadinya jarang ibadah jadi beribadah, itu akan merubah aura kamu, itu akan menarik cinta yang tulus untuk datang kepada kamu. Ya, jadi kamu nggak perlu, merubah diri kamu untuk bisa dicintai. Jadilah diri kamu sendiri, otentik, penuh percaya diri, maka kamu akan mempesona, gitu ya. Oke, Scorpio. Ini saja yang aku punya buat kalian, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di reading selanjutnya. Terima kasih Scorpio, salam.